Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian, bapak dan juga ibu-ibu, saudara-saudara muslimin rahimah wa rahimakumullah. Kehidupan seorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kalau dia bisa mengendalikan dua hal dalam dirinya. Yaitu yang pertama adalah sifat khauf kepada Allah, sifat takut kepada Allah. Lalu yang kedua adalah sifat roja kepada Allah, sifat berharap kepada Allah. Kedua sifat ini harus selalu dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah, dan harus bisa dikendalikan sesuai dengan kondisi-kondisi yang memang membutuhkannya. Ada kondisi-kondisi ketika seorang lebih membutuhkan rasa khauf. Ada kondisi-kondisi yang orang tersebut lebih membutuhkan sifat roja. Di antara kondisi yang mana seorang lebih membutuhkan sifat roja, sifat berharap kepada Allah, adalah ketika seorang itu berdoa. Lalu ketika seorang tersebut sakit. Dan juga bagi orang-orang yang menyesal atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia sedang dalam perjalanan taubat atau hijrahnya, maka rasa roja itu harus lebih banyak daripada rasa khauf dalam dirinya. Kenapa? Karena di situ rasa optimisme. Allah akan memberikan kepada dia rahmatnya. Allah akan memberikan kepada dia ampunannya. Bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Dari sekian banyak janji-janji yang Allah Ta'ala berikan, membuat kita optimis kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Itulah namanya sifat roja. Tetapi tadi juga disebutkan, seorang muslim juga harus bisa mengendalikan sifat khauf, takut yang ada dalam dirinya. Kapan diantaranya? Diantaranya adalah ketika dia banyak melakukan kemaksiatan, lalu tidak mau untuk bertobat, malas untuk bertobat. Disitulah rasa takutnya, rasa khaufnya harus lebih banyak daripada rasa rojanya. Dia harus tahu, di satu sisi Allah adalah Ghafur Rahim, tapi di sisi yang lain Allah juga Syadidul Iqab. Hukumannya sangat keras, sangat pedih. Ini membuat seorang muslim dan juga muslimah khawatir akan dihukum oleh Allah, akan diazab oleh Allah. Begitu pula ketika seorang muslim sedang rajin-rajinnya ibadah, sedang giat-giatnya ibadah, maka di situ dia juga harus memiliki sifat khauf, khawatir. Kekhawatiran terhadap apa? Takut khawatir ibadahnya tidak diterima.
ketika seorang habis banyak sedekah, ketika seorang sedang merasa ujub, berbangga dengan dirinya sendiri. Saya sudah lama ikut kajian, saya sudah sering ikut kajian, saya selalu menjaga puasa-puasa sunnah, saya selalu menjaga sholat-sholat sunnah. Disitulah rasa khauf harus dikendalikan dalam diri seseorang, membuat orang tersebut tidak ujub, tidak berbangga diri. Karena ketika rasa ini tidak dimiliki oleh seseorang, akan membuat orang itu di kemudian hari malas untuk ibadah. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup, dia dulu sudah banyak melakukan ibadah. Di antara contoh terdekatnya, biasa kondisi-kondisi di bulan Syawal. Orang banyak melakukan ibadah di bulan Ramadan, banyak baca Al-Quran, banyak mengatakan Al-Quran, banyak sedekah, banyak sholat-sholat sunnah, taraweh, itikaf. Terkadang di bulan Syawal timbullah rasa ujub. Ya sudahlah, kemarin saya sudah banyak ibadah di bulan Ramadan, hitunglah itu sebagai apa? Tabungan. Anggaplah itu jadi tabungan selama setahun. Nanti saya bisa ibadah, bisa baca Al-Quran lagi, sholat malam lagi, ya tahun depan. Di situ rasa khaufnya bermain, nggak dikendalikan sama dia. Tapi ketika dia memiliki rasa khauf, dia memiliki rasa takut, nggak ada rasa ujub dalam dirinya. Dia justru khawatir ibadah yang dia lakukan nanti ditolak sama Allah. Karena Allah mengatakan inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwasanya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita selama ini beribadah dalam kondisi bertakwa apa enggak? Takwa dalam artinya apa? Takwa dalam hati, takwa dalam amalan. Apakah ketika kita ibadah ikhlas karena Allah? Apakah ketika kita ibadah terhindar dari riya? Apakah ketika ibadah bisa menjaga kekhusyuannya? Apakah ketika ibadah sudah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW? Itu kategori bertakwa yang dari situ amal ibadah seorang bisa diterima atau tidak. Kemudian di antaranya rasa khauf ini harus dikendalikan ketika seorang banyak melakukan kemaksiatan. Kesehariannya berpindah dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Di handphone tidak berhenti. Dari satu lagu pindah ke lagu yang lain. Dari satu joget ke joget yang lain. Melihat wanita-wanita yang auratnya tersingkap. Melihat ini, melihat segala macam yang mungkin orang-orang nggak tahu, tapi cuma dia yang tahu. Itu baru kondisi dia sama HP-nya, belum ketika keluar dari rumahnya. Ada yang korupsi. Korupsi jangan dibayangkan cuma dilakukan oleh pejabat, sebagian pejabat dengan miliaran baru namanya korupsi. Orang mengambil waktu orang lain yang bukan haknya, itu pun korupsi waktu. Walaupun dia korupsi kepada bawahannya yang cuma senilai 1-2 juta, itu pun korupsi namanya. Karena korupsi itu hakikatnya apa? Pencurian. Maka pencurian sekecil apapun ya tetap namanya pencurian. Bisa dilakukan semua orang, itu kezaliman namanya. Sebagian orang nggak bisa terlepas dari ini. Kenapa? Karena mengikuti gaya hidupnya. Saya nggak bisa meninggalkan pendapatan yang haram ini. Kenapa? Mengikuti gaya hidupnya. Gaya hidupnya tinggi, gaya hidupnya mewah. Kalau saya tinggalkan ini pekerjaan yang haram, maka otomatis gaya hidup saya bakal turun. Dalam tanda kutip kata dia, hidup saya bakal susah, bakal sulit. Akhirnya dari haram berpindah ke haram yang lain. Dan keharaman yang dia lakukan bukan cuma karena melanggar syariat Allah. Pencurian itu juga diharamkan karena mengambil hak orang lain.
dan mengambil hak orang lain, nanti di hari kiamat dia harus mengembalikan hak orang lain. Beda kalau dosa atau maksiat berkaitan dengan hak Allah. Terkadang ada sebagian hak Allah, syariat Allah yang diterobos sama seseorang, Allah bisa ampuni begitu aja. Tapi berkaitan dengan hak manusia, harus diselesaikan antara dua manusia tersebut. Allah nggak bisa hapuskan gitu aja. Dia mencuri harta orang lain, maka diselesaikan nanti berdua. Dia nggak selesaikan di dunia, maka harus diselesaikan di akhirat nanti. Dan kita tahu hadis Nabi SAW ketika beliau mengabarkan tentang orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang merugi? Yaitu mereka orang yang datang di hari kiamat dengan berbagai pahala amalan yang dia pernah perbuat di dunia, kemudian habis amalan tersebut karena membayar kezaliman dia. Dia zalim di sini, dia kasih amal sholatnya di sini. Dia zalim di sini, dia kasih amal puasanya di sini. Dia zalim di sini, dia kasih amal Qur'annya di sini. Dia zalim di sini, dia kasih amal zikirnya di sini. Dia zalim di sini, dia kasih amal silaturahminya. Dan amalan-amal lainnya habis semuanya gara-gara dibagi-bagikan kepada orang lain. Dan ternyata dia masih banyak kezaliman yang belum terbayar. Akhirnya dosa-dosa orang tersebut yang dia nggak lakukan harus dia yang pikul. Inilah dinamakan orang yang muflis. Orang yang muflis, merugi. Ada orang-orang yang sibuk dengan perzinahan, sibuk dengan pacaran, menghubungi orang-orang, menggoda, merayu, entah dari laki-laki perempuan atau dari perempuan ke laki-laki. Apalagi dengan adanya media sosial. Ngechat ke DM-nya, nanya sudah sholat belum, sudah baca Al-Quran belum, datang kajian nanti di mana. Tujuannya mau menggodai. Ini pintu dari perzinahan. Nah, orang yang selalu melakukan kemaksiatan ini berpindah dari satu maksiat ke maksiat yang lain harus punya rasa khauf, harus punya rasa takut, bukan rasa hujatnya yang lebih berat, bukan rasa bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim, tapi yang harus lebih berat adalah rasa bahwasanya Allah itu Syadidul Iqab. Dan di antara iqabnya hukuman Allah adalah neraka. Neraka itu ancaman terbesar bagi manusia. Ditakuti oleh semua orang, yang rajin ibadah, sampai yang malas ibadah, sampai yang rajin maksiat. Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak takut sama neraka. Kalau kita tanya ke koruptor yang sudah korupsi harta rakyat miliaran rupiah, ditanya ke mereka, apakah kalian takut neraka? Jawabannya apa? Takut ya. Tanya sama orang-orang yang berzina, setiap hari berzina, setiap hari pacaran, pergi dari sini, pergi ke sana, makan di sini, makan di sana. Tanya, takut neraka nggak? Takut. Kalau dibilang takut, ya takut. Inilah maksudnya, semua orang pasti takut sama neraka. Tapi terkadang ketidaktahuan tentang dahsyatnya neraka membuat mereka itu meremehkan neraka. Maka sampai ada sebagian orang mengatakan, ya sudahlah, dosa saya banyak, kita ngumpul aja barang-barang di neraka. Luar biasa. Ini kan meremehkan neraka. Dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam hadis Nabi SAW dijelaskan di antara tugasnya para nabi dan rasul adalah memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan.
Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami itu mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira kepada apa? Kepada surga. Pemberi peringatan terhadap apa? Terhadap neraka. Jadi sekali lagi, ketika kita bermuamalah dengan diri kita sendiri, kita harus memiliki sifat raja dan memiliki sifat khauf. Berharap dengan surga, takut dengan neraka. Dan juga salah satunya ketika kita mendidik orang lain, orang tua mendidik anak-anaknya. Jangan anak-anak itu selalu diberikan ancaman terus-menerus, tapi juga harus diberikan apa? Janji, hadiah, reward. Sebanding adanya bisyarah dan adanya nizar, itu adanya kabar gembira dan juga adanya kabar buruk. Harus sebanding, dua-duanya harus ada. Jangan anaknya diancam terus. Kalau anak diancam terus, jadilah dia benci sama orang tuanya. Diancam ini, akhirnya lepas. Kabur, gak mau tinggal sama orang tuanya lagi. Benci sama orang tuanya. Bukan cuma dihukum secara waktu, gak boleh keluar kamar, gak boleh keluar rumah. Tapi akhirnya ada sebagian orang pukul anaknya. Karena orang tuanya sebagai orang tua yang ringan tangan buat membantu karena sering pukul. Sebaliknya ada orang tua yang terlalu banyak bisyarahnya, kabar gembiranya. Anaknya dikasih hadiah terus, nggak pernah diancam, nggak pernah dihukum, nggak pernah ditegur, dikasih hadiah. Mau apa dikasih? Mau ini dikasih. Bahkan kalau salah pun diomelin, habis diomelin dikasih hadiah. Jadilah anak yang apa? Manja. Anak yang manja. Dalam tanda kutip katanya anak mami katanya. Ada semua kita anak mami ya. Nah, ini hasil kalau nggak sebanding, dua-duanya salah satunya nggak disampaikan. Makanya para nabi dan rasul mereka menyampaikan dua-duanya, bisyarah dan nizar, kabar gembira dan juga kabar buruk. Nah, kabar buruk yang disampaikan adalah berkaitan tentang masalah neraka. Neraka ini akan dimasuki oleh 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah penduduk asal dari neraka. Allah Ta'ala mengatakan, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Di surat Al-Baqarah. Allah katakan, berhati-hatilah, jauhilah neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga batu. Yang mana neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Siapa itu orang-orang kafir? Yaitu orang-orang yang menolak beriman kepada Allah. Orang-orang yang menolak untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah. Orang-orang yang memilih untuk menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Atau orang-orang yang memilih untuk meninggalkan Allah dan memilih Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini orang-orang kafir. Kemudian yang kedua akan masuk dalam neraka adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Mereka bukan orang-orang munafik secara amalannya, tapi orang-orang munafik secara keyakinannya. Ini akan kita sebutkan perbedaannya. Mereka inilah orang-orang munafik asli, yang sifat-sifat mereka dijabarkan karena Nabi SAW dalam banyak sekali hadis.
Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu fi darkil asfal, yaitu ada di keraknya bagian bawahnya neraka. Itu tempatnya orang-orang munafik. Dan Allah mengatakan walan tajid lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan nasir. Apa yang arti nasir? Penolong. Ada penolong. Sudah tempat mereka di situ. Kemudian yang ketiga yang akan masuk ke dalam neraka adalah orang-orang muslim pelaku dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Mereka ini orang-orang muslim yang dulu pelaku dosa besar di dunia dan tidak bertobat di dunia, atau tobat mereka ditolak oleh Allah. Kemudian ketika di hari kiamat, ketika ditimbang amalan baik dan juga amalan buruknya, Allah katakan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Barang siapa yang lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia akan berada di 'ishatin radiyah, di kehidupan yang penuh keridhaan. Apa itu? Surga. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang lebih ringan timbangan amal baiknya, maka dia akan berada di dalam neraka hawiyah. Mereka ini para pelaku dosa besar di antaranya akan masuk ke dalam neraka, dan ini sebuah kepastian akan adanya sebagian orang-orang muslim yang masuk ke dalam neraka sebagai ancaman bagi orang-orang muslim untuk menjauhi kemaksiatan. Inilah agama Islam. Agama Islam bukan agama main-main. Bukan seperti sebagian agama yang mereka menganggap agama mereka ini syariat mereka main-main, bahkan memberikan berbagai macam keringanan-keringanan yang tak masuk akal. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang sudah masuk agama kami ya pasti masuk ke dalam surga. Mereka katakan, bagaimanapun kondisinya, mau menjalankan syariat atau enggak, sudah dijamin surga, dosa-dosanya sudah ditebus. Ini kan tidak masuk akal. Bagaimana bisa orang lain, makhluk lain, kemudian menebus dosanya orang lain, menebus dosa yang tidak pernah dia lakukan? Kalau ini sudah menjadi jaminan adanya makhluk yang menebus dosa manusia yang lainnya, maka jadilah manusia-manusia yang lainnya, manusia-manusia yang tidak peduli sama manusia. Ya toh dosa kita sudah ditebus sama mereka. Ini kan tidak masuk akal. Sedangkan Islam itu menjelaskan, orang masuk Islam, apakah dia 100% masuk dalam surga? Kita katakan kalau dia tetap berpegang dengan prinsip-prinsip Islam, walaupun dia pelaku maksiat, kita katakan dia pasti akan masuk surga, asalkan prinsip-prinsipnya tetap dipegang. Kemudian di sini akan kita jelaskan, di 3 golongan ini, 2 golongan yang pertama akan kekal di dalam neraka, orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Adapun orang-orang muslim yang berpegang dengan prinsip mereka, itu berpegang dengan prinsip-prinsip Islam. Rukun Islam tetap mereka yakini, rukun iman tetap mereka yakini, kewajiban-kewajiban tetap mereka laksanakan. Tetapi ada dosa-dosa yang mereka lakukan. Masuknya mereka ke dalam neraka adalah hukuman untuk menghapus dosa mereka sebelum mereka dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalam surga. Jadi pahami perbedaan dari golongan-golongan ini. 3 golongan ini akan masuk ke dalam neraka, tapi yang kekal adalah 2 golongan yang pertama, orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Adapun orang-orang muslim
mereka pasti keluar dari neraka. Kita nggak katakan semua orang muslim pasti masuk neraka, enggak. Sebagian orang muslim akan dan pasti masuk dalam neraka, tapi mereka nggak bakal kekal. Pasti akan kekal nanti di surga. Mereka pasti akan keluar dari neraka dengan berbagai macam cara. Di antaranya cara seorang muslim bisa keluar dari neraka nantinya, yang pertama lewat jalur syafaat. Apa ini jalur syafaat? Jalur permintaan bantuan dari orang lain. Contohnya Nabi SAW ketika beliau ada sebagian umatnya dari pelaku dosa besar, orang-orang muslim sedang disiksa di neraka, maka dalam hadis Nabi SAW datang menghadap ke Allah. Kemudian Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Ketika Allah Ta'ala izinkan Nabi SAW untuk memberikan syafaat bagi para pelaku dosa besar yang ada dalam neraka, maka Nabi SAW mengeluarkan mereka dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lalu Nabi melihat masih ada sebagian orang-orang muslim pelaku dosa besar di dalam neraka. Maka Nabi balik lagi menghadap Allah, meminta izin. Ingat kata-kata meminta izin. Karena Allah katakan, la yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Nah, bahkan setelah Nabi SAW harus minta izin. Nabi tidak bisa seenaknya mengeluarkan seorang dari neraka, tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu Maliki Yaumiddin, Allah Raja dari akhir. Allah yang menetapkan siapa masuk surga, Allah yang menetapkan siapa masuk neraka. Maka di kali kedua, Nabi SAW datang lagi menghadap ke Allah, minta izin lagi ke Allah untuk memberikan syafaat bagi para pelaku dosa besar yang ada di neraka. Kalau Allah izinkan, Nabi balik ke neraka, Nabi keluarkan. Kemudian ini berulang sebanyak 4 kali. Ulang balik Nabi SAW mengeluarkan. Kemudian syafaat juga bisa dilakukan oleh para malaikat, bisa dilakukan juga oleh orang-orang soleh, oleh para siddiqun, oleh para syuhada, dan dari kaum muslimin yang mereka sekali lagi mendapatkan izin dari Allah. Kalau tidak dapat izin, tidak dapat izin. Jalur kedua seorang muslim keluar dari neraka adalah ketika dosanya sudah habis. Dosa yang membuat dia dihukum di neraka sudah habis, maka dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Lalu jalur yang ketiga, seorang muslim keluar dari neraka adalah murni dari rahmat Allah. Di sebuah hadis disebutkan, ketika orang-orang yang memberikan syafaat sudah memberikan syafaat, ternyata masih tersisa orang-orang muslim pelaku dosa besar di dalam neraka yang tidak dapat syafaat. Lalu kata Nabi, wa baqiya rahmatullah min rahmin, yang tersisa adalah rahmat dari Sang Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Allah. Maka Allah keluarkan mereka dari dalam neraka, Allah masukkan ke dalam surga, dilemparkan ke dalam Nahrul Hayat, yaitu namanya sungai kehidupan. Mereka dilemparkan dalam kondisi badan mereka sudah kosong, sudah menjadi alam. Dilemparkan ke dalam neraka, kata Nabi SAW, fayasubbu alaihi ahlul jannah. Kemudian para penduduk surga menyiramkan air kepada mereka. Fatan butuh, kata Nabi SAW. Kemudian badan mereka pun tumbuh, karena yang butuh hibatu fahamilisri, sebagaimana pohon-pohon itu rumputan tumbuh di pinggir-pinggir sungai, tumbuh badan mereka kembali. Ini 3 cara orang-orang muslim bisa keluar dari neraka. Poin yang terakhir berkaitan dengan masalah ini, yang tadi sudah disampaikan, apakah setiap muslim
akan masuk ke dalam neraka? Apakah setiap muslim akan masuk ke dalam neraka? Kalau apakah, jawabannya iya dan tidak. Jawabannya iya atau tidak? Tidak, jawabannya tidak setiap muslim. Setiap muslim akan masuk ke dalam surga. Perbedaannya adalah jalurnya. Yang pertama adalah jalur seorang muslim bisa langsung masuk ke surga tanpa masuk neraka. Jalur ini yang disebutkan jalur bila hisabin wala azab. Jalur tanpa hisab, jalur tanpa azab. Kemudian di antaranya orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Apa dalilnya tadi? Timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Apa dalilnya tadi? Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang penuh keridhaan. Maka dia nggak masuk surga sama sekali. Kemudian jalur yang kedua masuk surga adalah jalur seorang muslim ke neraka dulu. Yang tadi dijelaskan. Untuk dibersihkan dosanya. Ketika kondisi amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya. Tapi kemudian dia akan masuk kembali ke dalam atau dimasukkan ke dalam surga. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke pembahasan berkaitan tentang masalah neraka. Kita tetap harus khawatir akan masalah neraka. Walaupun seorang muslim pasti akan masuk surga, entah langsung ataupun tidak. Tapi Anda juga mau tanya, siapa yang mau mencicipi neraka? Walaupun pasti masuk surga, siapa yang mau mencicipi neraka? Ada yang mau? Coba bapak yang lain nggak usah biar Anda aja. Ada yang begitu? Tidak ada yang mau. Satu detik di dalam situ pun nggak mau. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya Allah hindarkan kita dari azab neraka. Nah, neraka itu tempat terhina. Allah katakan dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Ini akan sebutkan beberapa dari gambaran neraka supaya tergambar agar orang itu tidak meremehkan berkaitan tentang masalah neraka. Di surat Ali Imran, di sebuah doa Allah sebutkan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong seorang pun. Maka orang yang masuk dalam neraka, itu orang-orang yang dihinakan sama Allah. Tidak peduli apapun posisi dia di dunia ini. Kalau dia sudah masuk neraka, berarti dia sudah menjadi orang yang hina. Maka kehinaan tertinggi adalah seorang masuk neraka. Sebagaimana kemuliaan yang tertinggi adalah seorang dimasukkan ke dalam surga. Maka di sini kita pahami fokus kita di dunia adalah mengejar kemuliaan di akhirat. Jangan mengejar kemuliaan di dunia. Kenapa? Karena kemuliaan di dunia, kalau berarti seorang masuk dalam neraka, maka dia menjadi hina. Tapi sebaliknya, walaupun dia itu hina di dunia, dihinakan manusia di dunia, tapi ketika di akhirat dia mendapatkan kemuliaan, maka dia mendapatkan kemuliaan yang tertinggi. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menghabisi dunia. Dunia ini dihina-hinakan sama Allah. Apa tujuannya? Agar seorang tidak mencari kemuliaan di dunia. Itu tujuannya. Dunia ini semuanya dengan berbagai keindahannya, semuanya dihinakan oleh Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal.
Dan di ayat-ayat yang lainnya bahwa dunia itu la'ibu lahu wa la'ib, suatu tempat yang gak ada artinya dan permainan belaka, dihina-hinakan sama Allah. Sampai Nabi SAW ketika di pasar mendapatkan bangkai seekor kambing yang cacat, Nabi katakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasul, itu bangkai kambing cacat, tidak dikasih juga mau. Nabi mengatakan, wa inna dunya ahwanu min hadhihi, dunia lebih hina daripada ini. Ini dikatakan di antaranya buat orang yang bisa mendapatkan seluruh kenikmatan di dunia. Dia mendapatkan posisi yang paling tinggi, gaji yang paling tinggi, hartanya triliunan, katakan, mobilnya macam-macam, listrik tak pernah bunyi, mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia. Tetap dikatakan bahwa ini dunia, apalagi dunia lebih hina daripada ini, karena tidak salah. Dan sekarang bagaimana orang yang dunia yang didapatkan itu rendah, jelek. Ketika yang terbaik saja dikatakan hina, apalagi kekayaan di dunia itu masih sedikit, lebih hina lagi. Tapi inilah yang supaya kita itu jangan kecil hati. Karena kemuliaan yang kita kejar itu kemuliaan di akhirat. Karena orang yang masuk dalam neraka adalah orang-orang yang hina. Kemudian yang kedua, neraka itu kerugian yang sebenarnya. Allah katakan, fa'budu ma syi'tum min duni, sembahlah dia sesukamu, itu Tuhan-Tuhan kalian. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Apa kerugian yang nyata? Itu ketika dia merugikan dirinya sendiri dan keluarganya hingga akhirnya masuk ke dalam neraka. Itu kerugian yang sesungguhnya. Apa maksud dari ayat ini? Hendaknya seorang itu mengorbankan apapun yang dia miliki di dunia untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Ketika seorang melihat sebuah investasi yang kira-kira menjanjikan, dia akan berani menginvestasikan harta dia sebanyak apapun yang dia bisa. Apa contoh bisnis yang sekarang lagi booming? Apa contohnya? Gojek tahu Gojek lagi naik-naik kan? Menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Kalau antum dikasih kesempatan untuk membeli sebagian saham dari Gojek dengan harga yang murah khusus buat antum, karena owner ini menghayal aja, karena ownernya suka sama antum. Antum beli berapapun harga antum punya, uang antum punya, antum boleh beli. Antum bisa dapat 1%-nya, katakanlah 1% 100.000. 1% 100.000. Berarti 1 juta, antum sudah dapat 10% dari saham Gojek. Keuntungan nanti bagi dividennya terbayar berapa M antum bakal dapat. Antum bakal investasikan, 1% 100.000. Lihat tabungan rekening, cek. Wah, rekening ada di 700.000. Kasih semuanya, kira-kira setengahnya atau 100.000 aja. Semuanya, kalau perlu motor di rumah jual dulu buat beli sebanyak-banyaknya saham antum beli. Kenapa? Ini lebih melejit. Antum mengejar keuntungan tertinggi. Sekarang bandingkan, kalau ada sebuah bisnis yang buruk, nggak pernah untung,
Setiap bulan makin rugi. Bahkan untuk nutup operasionalnya aja nggak bisa. Untuk membiayai karyawannya aja nggak bisa. Tiba-tiba orang ini menawarkan, saya tawarkan kepada antum 10% saham dari perusahaan kami, 100.000. Mau? Nggak mau kan? Oh iya, kalau gitu anak kasih 50% dari perusahaan anak, 100.000. Mau nggak? Nggak mau, rugi anak. Perusahaan rugi, anak itu rugi. Nah, itu bayangkan ini, kerugian dan keuntungan, ini atau pertimbangkan ketika di dunia. Kenapa ini nggak kita pertimbangkan ketika nanti kita mau masuk ke akhirat nanti? Bahwasanya apapun yang kita korbankan di dunia ini untuk surga, apakah sia-sia? Sedekah kita, bantuan kita untuk dakwah, untuk fakir miskin, itu semua nggak bakal hilang. Idul Kurban kemarin kita yang beri hewan kita, pahala kita nggak hilang dengan mengalir darah, tapi itu akan menetap di sisi Allah. Itu investasi terbesar yang menguntungkan. Dan hebatnya lagi, apakah surga investasinya harus dengan uang? Enggak. Apakah surga itu disiapkan buat orang-orang kaya? Enggak. Kita bisa dapat surga, bisa membeli surga dengan apapun modal yang kita punya. Kita punya harta, yaitu nilai plus. Tapi kita nggak punya harta, apakah kita bisa masuk surga? Enggak, karena siapa? Justru Nabi Muhammad sebutkan yang paling banyak masuk surga orang-orang kaya atau orang miskin? Orang-orang miskin. Nah, di sini membuat kita selalu mengejar surga. Dan sebaliknya kita bakal pelit, bakal nggak mau ketika sesuatu itu sebuah kemaksiatan atau hal yang tidak berharga sama sekali. Apa sebabnya? Karena itu berarti kerugian. Walaupun kemaksiatan bisa mendatangkan kelezatan, bisa mendatangkan kenikmatan bagi kita, tapi kenikmatan itu kenikmatan fana. Ini membuat kita nggak tergoda dengan kenikmatan dunia. Ini yang memberikan sesuatu modal yang kita punya, yang akhirnya malah berakhir rugi di hari kiamat. Nah, kemudian ini membuat kita nggak hitung-hitungan dalam masalah akhirat. Kalau urusan akhirat, urusan sedekah, jangan hitung-hitung matematika. Bagaimana Allah itu mengatakan al-hasanatu, atau Nabi mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Bahwasanya sebuah kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Jadi jangan perhitungan masalah surga. Apapun yang kita bisa untuk mengejar surga, kita berikan. Saya tidak bisa sedekah, saya sedikit. Saya paling sedekah bisa 2.000. Berikan. Bayangkan kalau 2.000 itu dikali 10 kali, jadi berapa? 200.000. Siapa di antara antum yang sudah sedekah 200.000 hari ini pagi ini? Kok seumur hidup nggak pernah sedekah 2.000 dikali 700 kali. Berapa? 17 juta. Siapa sudah pernah sedekah 17 juta? 17 juta. Penyerahan diri Ustaz. Buta. 17 juta. Nah, ini kita katakan untuk sedekah 2.000. 2.000 loh itu. Kalau 2.000 ini diberikan dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas dan bermanfaat, ini bisa dilipat gandakan. Nah, waktu kajian di sini di bulan lalu saya sampaikan, atau beli karpet buat masjid, pasang AC buat masjid, itu investasi besar. Karpet ini bakal dipakai untuk kajian seminggu berapa kali, bakal dipakai untuk sholat sehari minimal 5 kali. Belum lagi orang-orang yang sholat sunnah, mereka bisa sholat khusyuk yang beliin karpet antum.
Antum pasangin AC, nyalain AC, orang-orang khusyuk sholatnya. Nggak pakai keringetan, nggak ngelap-ngelap keringet. Sholatnya nyaman. Gara-gara siapa? Gara-gara antum yang bikin AC. Itu pahala yang ngalir terus. Walaupun antum duduk-duduk di rumah. Orang datang ke sini itikaf 10 hari di sini, capek-capek di sini, tidur di sini. Semalaman di sini baca Al-Quran, sholat, yang beri capek antum. Antum di rumah tidurnya nggak itikaf sama sekali. Pahalanya ngalir. Bahasa sekarangnya namanya pasif income. Apa sih pendapatan pasif. Pendapatan pasif itu antum duduk-duduk aja, duitnya masuk ke rekening. Persis, antum duduk-duduk aja, pahala yang masuk ke rekening antum. Ini pasif income. Inilah maksudnya jangan kita meremehkan pahala sekecil apapun. Kalau kita bisa kecil, dan sebaliknya juga jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan tentang masalah neraka. Sifat-sifat atau gambaran dari neraka itu banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya yang sering kita baca di surat An-Naba di ayat ke-24 dan juga ayat ke-25. Allah Ta'ala mengatakan la yazuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa wassaqa. Sesungguhnya mereka itu tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan juga ghassaq. Apa ghassaq? Nanah. Ini minuman belum neraka. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa saya neraka itu yashtaki ila Rabbi. Neraka itu pernah mengeluh kepada Rabbnya, itu kepada Allah Ta'ala. Akala ba'di ba'da, kata neraka, bahwasanya sebagian diriku menghancurkan bagian yang lain karena saking panasnya neraka ini. Kemudian Nabi katakan fa'adina laha binafasih. Maka Allah mengizinkan neraka untuk 2 kali bernafas. Nafasun fis syita wa nafasun fis shayf. Satu nafas di musim panas dan satu nafas di musim dingin. Maka itulah kata Nabi SAW, rasa panas yang paling panas dan rasa dingin yang paling dingin yang akan dirasakan oleh penduduk neraka. Jadi hukuman bagi penduduk neraka bukan cuma panas yang sangat, tapi juga dingin yang sangat. Dan kita dapatkan ternyata di dunia ini orang-orang bukan cuma meninggal gara-gara kepanasan, tapi ada orang-orang yang meninggal karena kedinginan. Orang-orang kepanasan biasa meninggal karena dehidrasi atau kebakaran. Orang-orang kedinginan, kemarin berita seminggu yang lalu, orang ada yang naik ke gunung kemudian meninggal dunia. Karena apa? Hipotermia katanya, penyakit paru-paru gara-gara kedinginan. Jadi dingin itu pun itu mengancam jiwa. Dan itu hukuman bagi para penduduk neraka. Kemudian neraka ini saking besarnya ada para malaikat yang memegangnya. Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bin-nari yawmal qiyamah la sab'una alfa zimam." Akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat. Dan neraka ini, neraka jahanam itu terikat dengan 70.000 tali. Diikat neraka jahanam ini. Dan setiap talinya, kata Nabi SAW, "Ma'akul zimam sab'una alfa malakin yajuruna." Setiap talinya itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Bayangkan besarnya neraka ini. Kemudian panasnya api neraka berbanding dengan api di dunia. Nabi SAW menyebutkan, "Narukum hadhi ma yuqadu banu adam juz'un wahid min 70 juz'an min nari jahannam." Api yang dinyalakan oleh anak Adam, kata Nabi, itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka jahanam.
Ada yang kuat dengan satu bagian ini? Kalau sekarang ada api merah, ada api biru. Kalau api biru, api merah aja kuatnya. Itu cuma satu bagian, kata Nabi SAW. Kemudian neraka pun dalamnya luar biasa. Jadi bukan cuma besar, neraka ini dalam sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Qulna Rasulullah SAW, insani wajibatan." Abu Hurairah mengatakan, kami pernah bersama Nabi SAW. Lalu tiba-tiba kami mendengar ada suara jatuh yang besar sekali. Faqala Nabi SAW, "Tadruna ma hada?" Nabi mengatakan, kalian tahu itu suara apa? Qulna Allah wa Rasulullah. Rasulullah mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tidak tahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Hada hajarul rumya bihi fil nar mundu 70 kharifah." Nabi mengatakan bahwasanya itu adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi fil naril an hatta taha ila qa'riha. Dan sekarang baru sampai ke dasarnya. 70 tahun yang lalu baru dilempar. Jadi bayangkan bagaimana dalamnya itu neraka. Kemudian di antara siksaan api neraka. Neraka itu azabnya sangat pedih. Allah katakan dalam Al-Quran, azabun alim, ada azabun muhin. Allah katakan azabun alim itu azab yang pedih, azabun muhin itu azab yang menghinakan artinya. Kemudian azabun azim yaitu azab yang azim yang besar, atau syadidul iqab, hukuman yang keras. Di antara dalam sebuah hadis Muslim, Nabi mengatakan, "Inna ahwana ahli nari adab man lahu na'lani wa syirakan min nari." Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seorang yang memakai 2 sandal neraka yang punya 2 tali. Yagli dimaghuhu kama yagli al-mirjal, kata Nabi. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Ma ya'anna ahadan ashaddu minhu 'adaban. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksaannya dia. Wa innahu la ahwanuhu 'adaban, kata Nabi. Padahal siksaannya dia adalah yang paling ringan di antara mereka. Ini yang paling ringan siksaannya seperti ini. Ini yang dibacakan hanya sebagian kecil dari hadis-hadis berkaitan dengan masalah neraka. Nabi SAW menyebutkan bagaimana hukuman untuk para peminum khamr, menyebutkan hukuman bagi para penjudi, menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang sering gibah, sering ngomongin orang, menyebutkan hukuman-hukuman buat wanita yang mau berjilbab dengan jilbab yang syar'i, dan hukuman-hukuman yang lainnya. Nah, ini semua bisa aku dapatkan insyaAllah di kesempatan yang lain, insyaAllah ta'ala. Kemudian poin yang terakhir yang akan kita bahas adalah amalan-amalan yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka menjadi orang-orang yang terbaik karena mereka bukan cuma tahu bagaimana masuk surga, tapi mereka pun tahu bagaimana caranya terhindar dari neraka. Itu menjadikan mereka orang-orang yang terbaik. Dan bahkan kata Ibnu Qayyim, yang menjadikan para sahabat-sahabat Nabi SAW orang-orang yang terbaik, mereka bukan cuma tahu lezatnya kenikmatan, tapi mereka juga tahu lezatnya maksiat. Tapi dari pengetahuan mereka lezatnya maksiat, mereka pun tahu bahwa ini jebakan, membuat mereka tetap dalam maksud dalam maksiat. Mereka tetap ambil jalan menuju surga. Apa yang menjadi pelajaran buat kita di sini? Pelajaran buat kita tidak cuma tahu tentang kebaikan, kita pun harus tahu bagaimana keburukan, yang mana tujuannya adalah untuk menghindarinya. Kita harus tahu bagaimana godaan-godaan setan
supaya bisa membuat kita masuk ke dalam kemaksiatan tersebut. Ini semua harus kita ketahui. Dan amalan yang pertama yang bisa membuat seorang terjerumus ke dalam neraka adalah kufur dan syirik kepada Allah. Ini amalan pertama dan amalan yang paling utama dan amalan yang paling berbahaya. Apa sebabnya? Sebabnya karena amalan ini berarti ketidakimanan pada Allah, kezaliman pada Rabbul Alamin. Seorang anak yang durhaka sama orang tuanya aja itu dicela, bahkan diomongin sama tetangganya gara-gara anak tak mau bakti sama orang tuanya durhaka. Kenapa? Karena masyarakat melihat bagaimana seorang anak ini nggak berterima kasih dengan manusia yang telah ngurus dia dari kecil. Dari anak ini nggak bisa apa-apa, nggak tahu terima kasih kepada mereka. Makanya nggak ada satupun orang yang suka dengan anak yang durhaka. Karena bagaimana dengan seorang hamba yang durhaka? Dia diciptakan dari sesuatu yang tak ada, kemudian diberikan rezeki, dihidupkan, bisa tumbuh sehat, bisa berpikir, bisa kemudian berusaha mencari penghasilan sendiri. Semuanya atas izin dan taufik dari Allah. Lalu orang ini berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, menjadi orang-orang ateis dan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Atau dia mempersekutukan Allah, dia berdoa kepada Allah dan berdoa kepada Tuhan yang lainnya, berdoa kepada Isa bin Maryam, manusia dan hamba Allah alaihi salam. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah di ayat ke-72. Allah katakan, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam." Telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah yang mengatakan di sini, mereka kufur. Wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Dan padahal Al-Masih itu Isa bin Maryam mengatakan kepada Bani Israil, wahai Bani Israil, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ini yang dikatakan oleh Al-Masih, oleh Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian Allah katakan sebagai penutup ayat ini, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan mengharapkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Berarti di antara poin di ayat ini, bagaimana tidak ada namanya istilah semua agama sama. Bahkan tidak ada namanya istilah agama samawi. Agama samawi, katanya agama samawi ini ya agama yang berlandaskan kitab. Nasara punya Injil, Yahudi punya Taurat. Katanya agama samawi. Tidak ada dalam Islam istilah agama samawi. Dalam Islam yang ada itu inna dina indallahil Islam. Ini yang dipahami dalam Islam. Maka maksudnya apa? Agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam. Maka agama para nabi dan rasul itu semua Islam. Agamanya Nuh, agamanya Ibrahim, agamanya Yusuf, agamanya Musa, agamanya Isa, agamanya Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya Islam. Mereka adalah kaum muslimin. Pengikut Musa di zamannya bukan orang-orang dengan agama Yahudi.
mereka kaum muslimin di zamannya. Sebagaimana orang-orang yang mengikuti Isa alaihissalam di zamannya bukanlah orang-orang Nasrani, tapi kaum muslimin di zamannya. Tapi ketika diutus Nabi SAW menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya, diwajibkan semua kaum untuk beriman dan mengikuti Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka itu kewajiban bagi mereka. Mereka sudah tidak bisa lagi mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi mereka. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, maka menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Maka nggak ada namanya istilah agama samawi. Yang ada namanya agama Islam. Nah, kemudian di antara amalan yang menjerumuskan ke dalam neraka adalah memiliki sifat-sifat orang-orang munafik. Inilah yang dinamakan sebagai an-nifaq al-i'tiqadi atau an-nifaq al-amali. Apa itu? Sifat munafik terbagi menjadi dua. Sifat yang pertama, kemunafikan secara keyakinan. Sifat yang kedua, kemunafikan dalam pengamalan. Yang dimasukkan ke dalam Allah dikerak api neraka dan kekal dalam neraka adalah orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan dalam keyakinan mereka, yaitu an-nifaq al-i'tiqadi. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah walaupun menampakkan keimanan mereka. Maka ini tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki nifaq al-i'tiqadi atau kemunafikan secara keyakinan, maka orang ini diancam keluar dari Islam dan diancam kekekalan di neraka. Apa yang dilakukan? Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Lalu sifat yang kedua adalah nifaq al-amali, kemunafikan secara pengamalan. Orang yang memiliki nifaq al-amali, kemunafikan secara pengamalan, maka orang ini tersifati dengan sifat-sifat orang-orang munafik, tapi dia tidak jadi orang munafik asli. Dan dia tidak terancam dengan kekal di neraka, berbanding terbalik dengan orang yang memiliki kemunafikan secara keyakinan. Apa di antara perbuatan nifaq al-amali, yaitu kemunafikan secara pengamalan? Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 hal yang kalau dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut dinamakan sebagai orang munafik. Itu memiliki sifat kemunafikan. Yang pertama kata Nabi, man idza haddatsa kadzaba, orang yang kalau cerita suka bohong, dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada wa akhlafa, kalau dia sudah janji lalu diingkari sama dia. Yang ketiga, wa idza khasama fajar, kalau dia kalah berdebat, dia nggak mau kalah, nggak mau ngalah. Yang keempat, wa idza ahada ghadar, itu ketika dia diberi amanah, dia khianati amanahnya. Ini sifat orang-orang munafik. Kemudian di antara sifat orang munafik yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, orang-orang munafik itu bermuka dua, dzul wajhain. Masalah Allah katakan di surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah katakan kalau orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan aman, akan beriman. Tapi kemudian ketika mereka kembali ke setan-setan mereka, ke teman-teman mereka, mereka akan mengatakan kami bersama kalian. Kami tadi cuma bercanda,
mengejek mereka. Ini namanya dua punya dua muka. Dan seorang muslim nggak boleh bersifat dengan sifat seperti ini, punya dua muka. Bertemu dengan temannya, di depannya mukanya baik, senyum-senyum, tapi di belakang dia musuh dari belakang, gibahin temannya, gosipin temannya, nipu dari belakang. Di depan kelihatan wajahnya baik. Sampai seperti orang-orang yang utang. Kalau orang utang datangnya gimana Pak? Baik ya? Kalau ditagih gimana? Nah, afwan katanya. Nah, kalau ditagih afwannya baru memang gitu lah. Nah, sekarang kalau ditagih afwan. Nah, ini orang-orang bermuka dua namanya. Dia datang bukan dengan tujuan untuk membayar, tapi datang tujuan untuk menipu dengan muka yang baik. Orang-orang yang jujur memang punya kebutuhan. Kalau dia memang nggak bisa bayar, terlambat untuk membayar, maka dia menjelaskan kondisi dia. Dia nggak bakal kabur, dia nggak bakal lari. Paling nggak afwan minta maaf jadi jalur pertama. Setelah itu dia menjelaskan kondisi dia. Tadi saya sudah berniat untuk membayar, tapi qadar Allah, malah saya makin bangkrut atau uang saya hilang, atau ada kebutuhan tambahan ini dan itu. Insya Allah saya bayar dan saya bakal cicil. Itu punya etikat atau bahasa sekarang punya itikat baik. Itu nggak ada masalah. Orang terhadap takdir membayar hutang di tanggal sekian ternyata punya kebutuhan yang lain. Kita pun harus memahami. Beda dengan sebagian orang yang memang dari awal minjem memang niatnya mau balikin. Ini namanya penipu. Kemudian di antara sifat orang-orang munafik itu malas untuk ibadah. Ini sifat orang-orang ibadah, orang-orang munafik. Malas untuk ibadah. Allah katakan dalam Quran surat An-Nisa, Rasulullah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Bahwasanya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah sedangkan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat dengan malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka ketika sholat itu riya, mempertontonkan kepada orang lain dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ayat ini menjelaskan orang-orang munafik itu malas untuk ibadah. Ibadahnya dia itu dia lakukan karena untuk menipu Allah, menipu Rasulnya, menipu kaum muslimin, agar mengira bahwasanya dia ini bagian dari kaum muslimin, padahal menipu. Dan Allah tahu isi hati mereka. Allah tahu isi hati mereka, maka Allah menipu mereka lagi. Allah biarkan mereka begitu. Dia nanti malah di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka. Dia pikir Allah tak tahu, padahal Allah tahu. Dan yang menjadi poin penting di sini adalah poin dari kemalasan. Al-kasal. Ini menjadi salah satu sifat orang-orang munafik. Maka orang-orang yang mau terhindar dari neraka di antaranya jangan malas ketika ibadah. Jangan sengaja beribadah tujuannya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi beribadahlah dengan tujuan untuk menggugurkan dosa. Beribadahlah dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mengharapkan surganya Allah. Jangan malas. Ibadah yang kita lakukan dengan rajin belum tentu diterima sama Allah. Apalagi kalau sudah dilakukan dengan setengah hati. Siapa orang yang mau usahanya tidak bernilai apa-apa? Tidak ada yang mau orang yang sudah mengeluarkan modal jutaan, ratusan juta, miliar untuk memulai sebuah bisnis, kemudian bisnisnya bangkrut. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Siapa orang yang mau? Dia sudah berusaha sholat, dia sudah berusaha sedekah, dia sudah berusaha zakat, mereka apa yang ada sama sekali. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Inilah yang harus dimiliki oleh sifat seorang muslim, sifat khawatir amal ibadahnya tidak diterima. Karena tidak ada di antara kita yang bisa menjamin ibadah kita diterima, tidak ada. Kemudian yang terakhir,
Di antara sifatnya orang-orang munafik yang harus kita hindari adalah bersekongkol dalam kejahatan, ta'awun dalam keburukan. Allah mengatakan al-munafiquna wal munafiqat ba'dhuhum min ba'd. Orang-orang munafik yang laki-laki dan orang-orang munafik yang perempuan, mereka itu sebagian satu sama lain. Itu saling tolong-menolong satu sama lain. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka memerintahkan kepada yang munkar, melarang dari yang ma'ruf, wa yaqbiduna aydiyahum. Dan mereka itu enggak mau nolong orang lain, menggenggam tangan mereka. Enggak mau nolong orang lain, pelit mereka itu. Mereka semangat ketika memerintahkan pada hal-hal yang munkar, ngajak kepada hal-hal kemaksiatan, ngajak kepada keburukan, mereka semangat. Diajak untuk maksiat, diajak untuk ghibah, nomor satu. Tapi diajak ke kajian, nggak pernah mau datang. Kemudian wa yanhauna 'anil ma'ruf, melarang dari hal yang ma'ruf. Ini sifat orang-orang munafik. Kita ini kalau ada sebuah kebaikan, kita berusaha berandil di kebaikan tersebut dengan uang kita, dengan tenaga kita, apapun yang kita punya. Kalau nggak bisa kita ikut andil, paling tidak kita bisa ngajak orang melakukan ya'muruna bil ma'ruf. Kalau memang tetap nggak bisa ngajak orang, paling minimal jangan melarang orang berbuat hal yang ma'ruf. Paling tidak iya. Orang munafik mereka sampai taraf, mereka bukan cuma nggak mau melakukan hal yang ma'ruf, tapi melarang orang. Ini yang diantara Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Wa yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu. Mereka bukan cuma menahan diri mereka melakukan kemaksiatan, melakukan hal yang ma'ruf, tapi menahan orang lain jangan melakukan hal yang baik. Jangan menolong kaum muslimin. Mereka kemudian mengatakan setelahnya wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menahan tangan-tangan mereka. Tidak mau menolong orang lain, tidak mau tahu dengan orang lain. Ada pun kaum muslimin, kalau melihat hal yang baik, ajak teman-teman di sekitarnya. Ibu panitia kajian mau ngadain kajian ini kan amal khair, suatu kebaikan. Yang bapak-bapak di sini ajak, ada flyernya, ajak kepada orang-orang supaya datang kajian. Itu namanya ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, ngajak. Kemudian ibu-ibu di kajian ini akan menjadi panitia di sini. Kalau membutuhkan bantuan, ngajak orang-orang yang tolong dibantu, bantuin. Ngomong di grup ini, saya butuh panitia untuk melakukan ini dan ini. Saya mau mengadakan tabligh akbar, saya mau mengadakan daurah, butuh panitia ini dan ini. Ajak orang-orang, dan yang diajak mau ikut serta. Jangan cuma diri. Yang cuma dibaca aja. Ini sifat orang munafik, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka nahan tangan-tangan mereka, enggak mau nolong orang. Terkadang kita enggak bisa menjadi donatur, enggak bisa menjadi orang yang menyampaikan, maka jadilah orang yang punya andil dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah, di antaranya adalah orang-orang yang kalau diletakkan fil firasah kana fil firasah, wa in kana fis siqayah kana fis siqayah. Orang-orang yang kalau dia diletakkan di posisi untuk menjaga kaum muslimin bagian belakang, dia mau melakukan orang. Kalau dia ditaruh bagian suruh bagi minum kepada orang-orang, dia menjadi orang yang bagian bagi minum kepada orang-orang. Kemudian Nabi mengatakan, orang ini kalau bicara nggak ada yang mendengar. Dan kalau kita bantuan ke orang lain, tidak ada yang membantu. Apa maksudnya? Orang ini bersedia untuk membantu, punya andil dalam Islam, mau diletakkan di posisi manapun. Yes,
walaupun nggak dikenal sama orang, nggak diketahui namanya siapa, dia siap untuk membantu. Jadi amal kebaikan dalam Islam itu nggak harus tempatnya paling depan, tapi ada orang-orang yang bekerja di balik layar. Karena kesuksesan dakwah itu adalah hasil kerjasama. Nabi SAW setelah pertolongan Allah berhasil dakwah beliau adalah kemudian dari hasil pertolongan para sahabat. Allah memberikan rezeki kepada Nabi SAW berupa para sahabat yang setia. Yang ketika Nabi SAW membutuhkan sesuatu untuk dakwah, bahasa sekarang itu donasi dakwah, cepat ada yang bantu. Nabi mengumpulkan para sahabatnya untuk membeli kebun kurma yang ada di samping masjid untuk perluasan masjid. Utsman datang ngasih uangnya untuk membebaskan. Nabi sampaikan bahwasanya kita butuh untuk membeli sumur untuk kebutuhan kaum muslimin. Utsman datang, Utsman yang ngasih. Utsman yang beli sumur tersebut. Nabi sampaikan bahwasanya kita mau berperang, kita butuh donasi untuk perang ini. Utsman datang, Utsman berikan 1000 ekor unta beserta peralatannya semuanya untuk kaum muslimin. Ketika Nabi butuh, Umar datang memberikan setengah dari hartanya. Abu Bakar datang memberikan semua hartanya. Sa'ad bin Abi Waqqas berusaha untuk memberikan hampir semua dari hartanya. Dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Makanya para sahabat itu mempunyai posisi mereka masing-masing. Dan mereka tidak ada masalah karena mereka punya andil dalam Islam. Ini harus kita contoh. Yang bisa semua orang maunya ngadain kajian. Semua mau jadinya ketua majelis taklim. Nggak bisa. Yang mau jadi panitia siapa? Yang mau bikin flyer siapa? Yang mau jadi jamaahnya siapa? Nggak bisa. Di satu RT masjidnya 3. Semuanya maunya ngadain kajian di satu waktu. Kenapa? Gara-gara mereka kenal. Akhirnya satu majelis taklim pecah jadi 2 pecah jadi 4. Itu kayak Abu Bakar. Pecah lagi terus. Bagus kalau tujuan mereka adalah akhirat, mempunyai visi dan misi masing-masing. Berdakwah di ladang masing-masing, tidak ada masalah. Tapi ini karena memperebutkan dunia. Ini hal menyedihkan. Nah, jadi yang terakhir, sifat orang-orang munafik, mereka itu bersekongkol dalam kejahatan. Ada pun sifat orang-orang muslim kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, Allah Ta'ala sampai di sini saja juga. Di sini bertanya Ustaz, apa yang dimaksud Allah menolak taubatnya orang muslim? Nah, ini adalah di antara orang yang masuk ke dalam neraka adalah pelaku dosa besar yang taubatnya ditolak oleh Allah. Bagaimana Allah menolak taubat hambanya? Yaitu orang yang tidak taubat dengan menjalankan syarat-syaratnya. Orang yang taubat harus ikhlas karena Allah. Orang yang taubat harus menyesal dari dosanya. Orang yang taubat harus bertekad untuk tidak balik kepada kemaksiatan itu lagi. Orang yang tidak ikhlas dalam taubatnya, dia taubat karena ikut-ikutan. Taubat bahasa sekarangnya dia katanya hijrah. Dan hijrah ini pun dia kata istilah Islam. Orang yang tidak hijrah karena Allah, tapi hijrah karena komunitas, melihat teman-temannya ikut hijrah karena tren, dia ikuti tren. Karena lagi rame. Dia hijrah karena dagang. Dia melihat sekarang yang lagi rame, perdagangan di antara ikhwan, di antara komunitas ini. Kalau dia enggak jenggotan, kalau dia enggak celana cinta, nggak ada yang beli, nggak ada yang boleh dia jualan di situ. Akhirnya dia pun jualan di situ, tapi dengan syarat yang ikuti tren dulu. Ini nggak ikhlas namanya dalam bertobat, nggak ikhlas dalam berhijrah. Ada yang bertobat tujuannya gara-gara mengikuti pasangannya, gara-gara ada orang yang dia suka, ikut-ikutan. Nggak ada ikhlas dalam hati.
Ini adalah orang-orang yang tidak diterima taubatnya. Atau ada orang-orang yang taubat karena kesempatan melakukan kemaksiatannya hilang. Kalau kesempatannya ada lagi, maka dia balik lagi. Dia biasa maksiat, membeli narkoba, pacaran ke orang-orang, pacaran di mana-mana. Tiba-tiba gak punya uang, gak punya duit. Dia mau pacaran, tapi gak punya duit. Gak ada yang mau pacaran, karena orang punya duit kan. Nah, di mana saya obat aja deh. Duit saya gak ada soalnya. Ya, obatnya gak diterima. Kenapa? Gak ada penyesalan dalam hati. Atau di antara syarat obat itu diterima adalah ketika orang itu menyesal dari dosanya. Ada orang-orang yang sudah taubat, tapi bangga dengan dosanya. Oh, dulu saya pernah jadi ini, dulu saya pernah jadi ini. Bangga dengan dosa yang dia lakukan di masa lalu diceritakan ke orang-orang. Padahal menunjukkan rasa penyesalan terhadap dosa adalah orang tersebut menutupi dosanya. Kalau orang ada yang tahu, cukup dia sama Allah. Ini adalah orang-orang yang tidak diterima taubatnya. Ustaz, kalau berbuat syirik seorang muslim, apa masuk surga juga? Seorang muslim kalau berbuat kesyirikan lalu bertobat dengan taubatan nasuha sebelum kematiannya, maka diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia tidak bertobat, sedangkan syiriknya adalah syirik besar bukan syirik kecil, maka dia terancam akan dikekalkan oleh Allah dalam neraka. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau syirik termasuk ke kehendak Allah, maka Allah tidak perlu membedakan di sini. Allah bedakan. Allah tidak mengampuni syirik, sedangkan dosa-dosa yang lain Allah ampuni sesuai dengan kehendaknya. Di situ Allah membedakan, menunjukkan kita harus hati-hati dengan yang namanya dosa syirik. Bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apakah kekal di neraka atau akan keluar dari neraka? Allah katakan wa tulqu bi aydikum ila tahlukati wa asih. Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian kepada kematian, kata Allah. Ini ancaman orang untuk supaya jangan bunuh diri. Apakah bunuh diri ini akan mengekalkan orang dalam neraka? Jawabannya enggak. Bunuh diri ini salah satu dosa besar. Dan tidak setiap dosa besar kemudian mengeluarkan seorang dari Islam. Orang yang berzina, walaupun kita katakan dia 100 kali berzina, tapi dia tetap meyakini pengharaman zina dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka orang ini insya Allah akan surga. Begitu juga sama seperti orang yang membunuh 100 orang dia bunuh, 1000 orang dia bunuh. Apakah mengeluarkan seorang dari Islam? Di mana juga? Selama dia tetap meyakini pembunuhan itu haram hukumnya, maka dia masih dikategorikan sebagai seorang muslim. Beda dengan orang yang mengatakan saya berzina karena saya menganggap bahwa zina ini halal. Perkataan ini bahkan kata para ulama, kalau dia tidak berzina sekalipun, dia tidak pernah berzina. Tapi kalau dia mengatakan zina itu halal, membunuh itu halal, korupsi itu halal, walaupun dia tidak melakukan itu sama sekali, orang ini terancam keluar dari Islam. Nah, jadi ini harus ditahu. Bunuh diri, selama orang yang tidak meyakini bunuh diri itu haram dan bunuh diri itu dosa besar, dan dia orang muslim, dia tidak bakal kekal di neraka. Dan dosanya itu kembali kepada keputusan Allah. Kalau Allah inginkan, Allah akan ampuni. Kalau Allah inginkan, dia akan dihukum terlebih dahulu. Mana yang lebih afdal atau lebih utama? Sedekah dengan nominal besar tapi sekali-sekali nggak rutin, atau sedekah dengan nominal kecil, misalnya 2.000 setiap hari? Nah, sebenarnya yang terbaik adalah yang konsisten. Kalau dia bisa melakukan yang manapun caranya, asal dia konsisten, maka ini bagus. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, atau Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu.
ketika Urwah menceritakan tentang ibunya dan juga tentang tantenya. Siapa ibunya Urwah? Siapa ibunya Urwah? Ibunya Urwah namanya Asma. Siapa ibunya Urwah? Aisyah. Asma dan Aisyah itu kakak beradik. Urwah ini keponakan dari Aisyah. Urwah mengatakan, saya tidak pernah melihat wanita yang paling dermawan daripada Asma, yaitu ibunya, dan juga Aisyah tantenya. Tapi cara mereka untuk berderma, bersedekah itu berbeda, kata Urwah. Kalau Asma itu sukanya untuk bersedekah dengan apapun yang dia punya. Dalam arti dia punya sedikit, langsung dia berikan. Dia punya sedikit, langsung dia berikan. Kalau Aisyah ngumpulin dulu. Sudah terkumpul, baru dia bagikan. Jadi dua-duanya berbeda. Dua-duanya bagus. Asalkan satu apa tadi? Konsisten, istiqomah. Buat orang yang merasa imannya belum stabil, kalau dia punya kemauan untuk sedekah, langsung lakukan. Ini kita lihat contoh Aisyah sama Asma, orang-orang yang memang terkenal dengan istiqomah. Seperti itu memang jalannya. Kalau kita berbicara terkadang tentang diri kita yang jauh sekali dari kata istiqomah, terkadang sekarang mau sedekah, entar aja deh tunggu duitnya 1 juta saya sedekah. Udah melihat duit 1 juta berat. 1 juta bisa berjalan-jalan, hotel 1 malam dapat. Udah mulai berat. Orang yang merasa imannya tidak stabil seperti itu, ketika dia punya keinginan untuk sedekah secepatnya. Disitulah masuk idza asbahta fala tantazir masa wa idza amsayta wala tantazir shalah. Kalau kamu berkeinginan untuk berbuat baik di pagi hari, jangan tunggu sore. Kalau berkeinginan berbuat baik di waktu sore, jangan tunggu. Kalau usaha orang munafik kekal di neraka, tapi bagaimana jika orang munafik tersebut orang Islam? Orang munafik yang bagaimana yang kekal di neraka? Karena sudah jelaskan, boleh dijawab? Keyakinan para tauhid. Orang munafik yang kekal di neraka adalah yang memiliki kemunafikan secara keyakinan. Istilahnya dari an-nifaq al-i'tiqadi. Dia menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Dalam artian orang ini aslinya orang kafir. Dia itu orang kafir, tapi dia menyusup. Bedakan tadi dengan nifaq al-amali. Dia memiliki kemunafikan secara pengamalannya, sedangkan dalam hatinya iman. Maka kita katakan dia pelaku dosa, bukan orang munafik. Sama seperti orang yang tidak sholat Isya dan juga tidak sholat subuh di masjid. Nabi SAW menyampaikan, inna atqal sholati ala munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Bahwasanya sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah sholat isya dan juga sholat subuh. Orang yang susah sholat isya dan subuh di masjid, jangan dikatakan orang munafik, tapi kita katakan memiliki sifat orang munafik berat. Yang dikatakan orang munafik yang tidak boleh, karena munafik dasarnya menyembunyikan kekufuran. Emang hasilnya orang kafir. Banyak orang-orang yang memang belum bisa melawan hawa nafsunya, makanya sholatnya di rumah, tapi orang muslim. Yang Nabi ceritakan di hadis ini adalah orang munafik berat. Jadi ini harus kita pahami. Allah Ta'ala singkat kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Allah Ta'ala sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.